Ya, banyak orang yang gagal karena self-esteem. Mereka gagal dalam prestasi dalam kehidupannya. Banyak sekali. Pertanyaannya, apa itu self-esteem? Sebetulnya self-esteem itu penghargaan pada diri kita sendiri. Bagaimana memandang kita secara positif dan negatif. Itu menurut Coppersmith. Menurut Gaydon, dia mengatakan bahwa self-esteem adalah suatu sikap, komponen untuk evaluatif diri. Bagaimana penerimaan dia secara positif atau negatif. Itu self-esteem. Ya, seseorang yang memiliki self-esteem tinggi, itu bisa kita lihat seseorang itu dalam kehidupan sehari-hari. Orangnya percaya diri dengan kemampuan yang dia miliki. Ataupun misalkan dia punya kelemahan, dia bisa menghilangkan kelemahan itu. Dia percaya dirinya sangat tinggi tentang kemampuan dirinya sendiri. Bisa menerima kelebihan dan kelemahan dirinya sendiri. Banyak orang yang bisa menerima kelebihan tapi tidak bisa menerima kelemahan. Ini jadi PR kita, bagaimana kita bisa mengelola self-esteem kita supaya tinggi. Tidak khawatir dia dinilai orang lain. Karena dia percaya bahwa dirinya dia mampu untuk melakukan. Dan orang yang semacam ini selalu optimis dalam kehidupan. Itu yang self-esteem yang tinggi. Sedangkan yang rendah atau yang low atau yang dikhawatirkan seseorang bahwa dia tidak akan berhasil, kebalikan daripada yang tinggi. Orangnya pesimis, khawatir dinilai orang lain, ingin seperti orang lain karena dirinya lemah. Ya, tidak pernah dia berada di zona nyaman dirinya sendiri. Dan biasanya orangnya tidak percaya diri. Itu self-esteem yang rendah. Bisa kita bedakan ini. Mana di lingkungan kita ada seseorang yang semacam itu. Apakah dia punya SE yang tinggi atau SE yang rendah. Sebagai perbandingan itu. Jadi pertanyaannya dari saudara, bahwa bagaimana kita mengembangkan SE. Ada beberapa strategi Anda bisa mengembangkan SE. Yang pertama adalah Anda bisa mengidentifikasi kenapa SE Anda rendah. Kalau sudah menemukan penyebab rendahnya SE, maka Anda harus mengembangkan kelebihan SE Anda. Sehingga bisa tertutup dengan SE yang tinggi ini. Yang kedua, bagaimana mengembangkan SE yang tinggi atau SE yang rendah? Dengan mencari dukungan. Mencari dukungan emosional dari diri kita sendiri dan dukungan dari sosial kita yang ada di sekitar kita. Karena intervensi sosial kita yang ada di sekitar kita mempengaruhi daripada SE seseorang. Termasuk emosional kita. Dan yang ketiga adalah selalu komitmen, selalu berkembang untuk meningkatkan prestasi. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Terus itu kita kelola. Tidak ada yang tidak bisa. Yang keempat adalah meningkatkan skill coping. Yaitu selalu berkembang ke arah yang positif. Kita tonjolkan kemampuan kita kepada khalayak umum, kepada publik. Sehingga dipercaya kita diberikan kesempatan terus untuk meningkatkan SE. Dan saya yakin kalau SE-nya sudah naik, maka kita akan terbang. Bisa menguasai, bisa merubah sesuatu. Ya, jadi Anda menanyakan tentang kekuatan SE. Atau pondasi SE. Apa itu? Ya, kekuatan SE yang pertama adalah pengetahuan tentang diri kita sendiri. Bahasa kerennya UMI. Siapa saya? Maka Anda harus paham tentang kelemahan dan kelebihan Anda. Yang kedua, pondasi yang kedua SE adalah penerimaan diri. Menerima kondisi yang sekarang ini Anda miliki. Apakah banyak kelebihannya
atau banyak kelemahannya. Belum tentu seorang yang punya kelebihan yang banyak, dia menjadi orang yang sukses. Justru orang yang punya kekurangan yang banyak, dia menjadi orang sukses. Kenapa? Dia mau menerima dirinya sendiri dan mau mengembangkan. Ini kunci sukses di sana, terkait dengan SE. Yang ketiga adalah kemandirian. Ya, pendidikan kita sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk memandirikan siswa. Tapi masih banyak kekurangannya. Anak-anak SMA masih ketergantungan dengan orang lain, tidak bisa mandiri. Anak-anak perguruan tinggi, anak-anak kampus juga sama. Artinya SE-nya banyak masalah di sana. Banyak masalah. Dia masih mencari bantuan kepada orang lain. Ini yang disebut dengan kemandirian. Yang berikutnya adalah ekspresi diri. Kita lihat di lingkungan kita banyak orang yang ekspresi dirinya tidak yakin dengan apa yang dia miliki. Ekspresi diri. Dia cenderung susah, cenderung bete. Dan kehidupan sehari-hari kita harus fun, harus bahagia. Ya, dimanapun, walaupun kita kondisinya masih SE-nya turun, tapi kita menampakkan diri kita punya ekspresi yang good, yang baik, ceria, optimis, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kesadaran diri. Selalu mengevaluasi apa yang kita miliki, selalu mengevaluasi apa yang kurang dan lebih. Itu yang menjadi kunci untuk pengembangan SE. Sebagai pondasi ke depan kita harus lebih baik daripada hari kemarin.